sehat afiat sehingga kita bisa kembali berkumpul untuk memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari yang mulia ini menjadi sebab turunnya rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkat perkumpulan yang mulia ini, berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala musibah segala penyakit dari tempat kita. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah lamunnya kita bertawassul kepada Allah, meminta kepada Allah melalui perantara, melalui kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya tuntung bertawassul, tuntung bermaulid, bermaksiat ulang ya. Jangan. Nah, ini kita bermaulid malam ini, kita membaca salawat memuji kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limbah itu apa? Itu menjadi sebab diangkatnya bala dan musibah. Tapi bahaya kita bermaksiat, diturunkan lagi bala oleh Allah taala. Jadi turunnya bala, musibah, apalagi penyakit, itu sebabnya tahu kenapa? Sebabnya itu karena kita karena apa? Karena kita berkhianat lawan Allah taala. Kenapa? Karena kita bermaksiat lawan Allah taala. Bukan Allah taala benci lawan kita. Dikirim penyakit corona itu bukan berarti Allah taala itu benci lawan kita, kada. Tapi itu bukti betapa cintanya Allah kepada hambanya. Kita ini bermasalah, kita ini bermaksiat, ditagur lawan Allah taala, ampih ke bermaksiat ya Allah taala. Dikirimkan tuh penyakit corona sebagai apa? Sebagai bukti rahmat Allah kepada hambanya. Seandainya Allah taala tuh ada rahmat, kita bermaksiat langsung dimatiin oleh Allah taala. Dikirimkan banjir, pembakaran, mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi adanya penyakit corona ini apa? Kita akhirnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan sebab karena penyakit kita tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi adanya penyakit ini kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon, kita meminta, kita berzikir, kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi lamunnya awal habis bermaulidan jangan bermaksiat. Tapi seandainya bermaksiat juga bersolawat. Jangan pernah putus asa dengan rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat minta ampun, maksiat minta ampun lagi lawan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu luas besar, itu rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ulun menghimbau gasan ikhwan seberataan, terkhususnya kekanakan pemuda-pemudanya. Malam esok tuh tekanan malam apa? Malam Jumat. Tahu malam Jumat itu Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin. Hari Jumat itu Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin, dan hari rayanya orang Islam hari apa? Hari Jumat. Jumat itu pemimpinnya hari. Malam yang apabila kita berdoa malam itu insyaallah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Jumatnya itu mulai pagi sampai sore itu ada waktu-waktu ijabah, tapi kita kan pernah tahu. Entah waktu khotib naik ke mimbar kah, entah khotib duduk di antara dua khutbah kah, atau khotib turun datang mimbar kah, atau sore, kita kan pernah tahu. Tapi di waktu itu malam Jumat, hari Jumat itu ada waktu-waktu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Malam Jumat kita disuruh memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca surah Yasin, membaca suratul Kahfi. Nah, itu penting membaca surah Kahfi itu. Apalagi akhir zaman apa ini sudah. Banyakin baca surah Kahfi. Malam Jumat baca suratul Kahfi, hari Jumatnya baca suratul Kahfi. Lamunnya kada bisa berjuzu, umumnya kada bisa juga belajar membaca suratul Kahfi supaya apa? Kita kada kena fitnah akhir zaman.
bahaya. Fitnah akhir zaman itu tahu Dajjal. Dajjal itu apa? Surga itu di tangan kanannya Dajjal, neraka itu di tangan kirinya Dajjal. Nerakanya Dajjal itu surga bagi kita, surganya Dajjal itu nerakanya bagi kita. Nah, jadi jangan salah masuk surga. Lamunnya kita masuk ke dalam surganya Dajjal berarti kita masuk neraka. Tapi lamunnya kita masuk nerakanya Dajjal berarti kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dengan fitnah Dajjal, itu banyak itu akhir zaman fitnah Dajjal. Nah, buktinya apa? Fitnah Dajjal itu salah satunya di akhir zaman banyaknya ulama su, ulama jahat, ulama yang ada baik. Itu yang lebih ditakuti daripada Dajjal kata Rasulullah. Aku kata Rasulullah lebih takut kepada kalian terhadap apa? Ulama su, melebihi ketakutanku terhadap Dajjal. Kalau Dajjal itu jelas, tapi kalau ulama su, ulama yang jahat ini tidak jelas. Ini ulama ada Dajjal, ada jelas. Bainahuma, antara keduanya, antara ulama lawan Dajjal. Namun yang ada sesuai lawan Quran, kada sesuai lawan hadis, kada sesuai lawan ijma, berarti Dajjal. Dajjal nang membungkus ulama. Wah ini dukun itu disambutnya ustaz. Jadi bahaya sudah kita membedakan. Ada ustaz menombai orang, meruqyah orang, dikeluarkan paku datang kepalanya, sekalinya mencuntat emas orang. Wah, kacau sudah akhir zaman. Jadi hati-hati, banyak yang baca suratul kahfi malam Jumat khususnya. Itu banyak yang membaca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa misalnya burdah, baca burdah. Dalail khairat, baca dalail khairat. Misalnya baca baca maulid terkhusus malam Jumat. Jangan maljum 2 ini aja. Itu terbanyak amalan malam Jumat. Kalau kami dulu itu maulid itu malam Jumat. Kalau malam Senin itu khusus burdah. Waktu di pondok malam Jumat maulid, malam Senin burdah. Setiap itu berdoa meminta lawan Allah Subhanahu wa taala. Malam esok malam Jumat berarti malam esok malam tahun baru. Amunnya kawan, kada usah 4 tahun baru. Apalagi kayak meniup trompet, kedusa. Kenapa? Karena itu tahun barunya kita. Itu tahun barunya orang Masehi. Adapun orang Masehi, orang Masehi itu kalender. Orang-orang lain kita non Muslim, orang kafir, biar aja yang mengadakan acara. Asal kita jangan. Kenapa? Karena itu lain hari rayanya kita. Hari rayanya kita itu apa? Tanggal 1 Muharram. Jadi lamunnya hendak mulai acara tahun baru Islam tanggal 1 Muharram. Adapun malam esok kadusa turun ke kota, yang sudah tinggal ke kota kadusa keluar. Itu tengah malam menunggu jam 12 berpindah hari. Iya, amunnya panjang umur setahun terus ya pas jam 12 mati kita. Ayo, Pak, umur tuh kada berbau. Mending kita mati dalam keadaan la ilaha illallah, mending kita meninggal dalam keadaan bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jar Nabi, "Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Orang yang di akhir hayatnya itu mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah, masuk ke dalam surga. Anak kuring bodoh baca salawat mbah itu la ilaha illallah kuring. Kada bangun-bangun meninggal sekalinya, berarti apa? Dakhalal jannah, masuk surga bighairi hisab, tanpa hisab. Kenapa? Karena akhir kalamnya, akhir ucapannya la ilaha illallah. Ini mengikut petasan, menunggu jam 12. Pas detiknya di jam 12 berpindah hari, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, apa kabar? Ada nang pecah bujang. Iya, mungkin ada pecah umur. Bujang aja pajang masih kurang lebih. Ada aja nang hendak, nang pintar nang hendak. Amun umur nang pacah. Rahat keadaan beculuk pondok, pacah, mati. Iya, mati dalam keadaan apa? Oleh iya, billah ya. Jadi hati-hati, jangan sampai. Wah ini nang hadir majelis masuk 4 tahun baruan. Ya kan sopan. Ente ngakunya pecinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta itu harus diungkapkan, bukan hanya ucapan tapi dengan perbuatan. Itu bahaya tuh orang yang menyatakan cinta kepada Rasulullah akan tetapi apa menyimpang daripada syariat Rasulullah, menyatakan cinta lawan Rasulullah tapi yukhalif, menyalahi daripada sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bujur kita cinta lawan Rasulullah, berbanyak orang esok kita bersolawat.
Tuh jar Habib Mundir Al-Muzawa, malam esok tuh malam paling banyak diturunkan bala Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam sudah. Mudah-mudahan kita dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi katakan tuh malam esok jangan sampai ada nang umpat tahun baru. Apalagi ente umpat benatalan. Ente bertahun baru aja kan dibariakan kita, apalagi umpat benatalan. Tapi kita jangan mengganggu orang benatalan. Ente membom gereja haram hukumnya. Mati lain mati syahid, mati sangit. Kan ada sejarahnya orang membom gereja mati syahid itu kan ada dalilnya. Makanya lamunnya anak jihad itu belajar dulu bab fikih. Itu ada ngarannya bab jihad. Kekanakan nggak boleh dibunuh. Ini kekanakan dibunuh, bini yang diperkosa jihad. Apa itu lain jihad? Munnya mati lain mati syahid, tapi mati sangit. Ente bertahun baru aja kita akan dibariakan, apalagi benatalan. Jadi lamunnya ada orang benatalan, biar aja orang benatalan. Kita kada perlu umpat benatalan, kita kada perlu mengucapkan selamat Natal juga. Kenapa? Karena itu kada dibolehkan lawan agama kita. Sudah cukup. Lamun inya hendak pinjam mobil, pinjami. Itu ngarannya toleransi, saling tolong menolong. Kalau kami pinjam mobil, nah anak ke gereja pinjam ya, jangan kada dipinjam ya. Nah, jadi itu himbauan yang pertama, jangan sampai umpat ke tahun baru. Lawan yang kedua, ini banyak malam hari ini kita kedatangan tamu, ada yang datang lontar, kehujanan kesian. Demi siapa? Demi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dilihat, dipandang lawan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesian bukuan Ustaz Yasir mulai lontar, kedinginan, kehujanan, karena di akhirat apa? Diberi balasan lawan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang datang Stagen, ada yang datang Gunung Sari, ada yang datang Kota Baru. Semua yang kita keluarkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu insyaallah dibalas, diganti lawan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita di dunia ini kada butuh lagi lawan Nabi Muhammad, tapi pas kita ini masuk liang kubur tuh hanya kita tahu siapa itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita butuh lawan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita perlu syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi minggu dudi malam Kamis dudinya di sini lagi. Ulun mengundang pulang Umbuhan Pian Seberataan. Terima kasih banyak yang datang lontar. Terima kasih banyak yang datang Gunung Sari, Stagen, ada yang datang Kota Baru. Mudah-mudahan amal kita di malam hari yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita dihidupkan di dalam kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hari ini yang dapat ulun sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.